Ini sih kayak life hack dalam hidup para ibu baru. Aku pribadi kan sebagai ibu baru yang di awal-awal aku tuh suka bingung. Nah, di sini kalau untuk dokter anak yang paling menjadi acuan para ibu baru, bisa aku rekomendasikan dokter. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, pada video kali ini aku akan sharing, aku akan berbagi kepada kalian tentang pengalaman aku pribadi selama menjadi ibu kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, aku akan ngebahas tentang 5 tips untuk ibu baru mengurus anak tanpa galau. Di sini menurut pengalaman aku pribadi, kayak baru banget jadi ibu tuh kan suka bingung nih. Terus kita gimana cara mengurus bayi, gimana kita banyak banget melihat perkembangan bayi dan kita bingung apakah ini normal ataukah gimana. Dan biar kalian gak kemakan sama mitos-mitos tentang perkembangan anak. Nah, oke. Yang pertama, kalian itu wajib banget nge-follow akun IG tentang parenting, tentang perkembangan anak, karena banyak banget kan di kayak Instagram kayak gitu tentang perkembangan anak mulai dari 0 sampai berapapun. Biasanya kan banyak banget akun-akun yang memberikan informasi tentang perkembangan anak itu. Nah, jangan lupa juga kalian follow akun-akun IG dokter anak, dokter spesialis anak, ataupun dokter-dokter kayak yang berhubungan dengan anak, karena banyak banget di sini akun-akun dokter anak yang sering sekali memberikan ilmu, memberikan edukasi kepada ibu-ibu baru, asal kitanya juga mau belajar. Nah, di sini kalau untuk dokter anak yang paling sering dilihat ataupun paling banyak menjadi acuan para ibu baru, bisa aku rekomendasikan dokter kayak dokter Meta, dokter Kanya, dokter Apin, dan dokter-dokter spesialis anak lainnya. Nah, kemudian tips yang kedua, agar ibu baru nggak galau urus anak, kalian bisa join ataupun bergabung ke komunitas ibu. Biasanya itu banyak banget di IG, fanspage Facebook, itu biasanya banyak banget khusus membahas tentang, ada yang tentang seputar ibu menyusui, tentang seputar anak 0 sampai 6 bulan, tentang perkembangan anak, milestone anak, pokoknya banyak banget asal kalian mau cari. Nah, bisa juga, biasanya kan ibu baru itu kayak bingung nih, aku harus cerita ataupun aku harus sharing dengan siapa biar kita bisa mengeluarkan unek-unek dan mencari solusi dari kekhawatiran kita. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh di WA dan di Telegram, aku tuh bergabung ke grup. Nah, jadi isinya grup itu tuh ibu-ibu semua yang biasanya kita bisa sharing, kita bisa tanya-tanya ke mereka, dan mereka tuh nggak asal jawab karena mereka juga by pengalaman kayak itu. Jadi kita bisa terbuka pikirannya dan kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari sharing-sharing ibu-ibu yang lain di penjuru Indonesia. Nah, kemudian tips yang ketiga agar kalian tuh nggak bingung dan kita bisa menambah pengetahuan kita tentang seputar mengurus anak dan juga memantau perkembangan dia, kita itu bisa banget ikut webinar kayak gitu. Biasanya sih banyak banget komunitas yang menyelenggarakan webinar tentang berbagai macam tema seputar ibu menyusui ataupun tentang seputar empati, seputar anak yang mulai dari 0 bulan, berapa bulan pun biasanya banyak dijadikan topik webinar. Nah, kalau aku sendiri, aku follow dokter Miza, itu dokter anak. Nah, dia itu bergabung di klinik kecil, namanya klinik kecil itu sering banget tiap bulan mengadakan webinar tentang seputar perkembangan anak, pokoknya segala macamnya itu ada lengkap di situ webinarnya.
Biasanya di beberapa komunitas ataupun forum kayak gitu ada webinar yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, jadi makanya tadi yang awal aku bilang, ibu itu harus banget aktif mencari informasi. Jadi kalau semisal kita nggak punya budget untuk ikut webinar, kalian bisa banget pantengin dokter-dokter spesialis anak yang lain. Biasanya mereka itu suka memberikan edukasi, memberikan ilmu pengetahuan seputar anak, dan mereka taruh di highlight IG mereka. Jadi kita tuh harus rajin-rajin baca. Cuman biar kita tuh nggak stres sendiri ataupun bingung sendiri, kita bisa banget ajak suami kita, ajak bapaknya anak-anak juga untuk belajar dan baca-baca seputar perkembangan anak. Nah, kemudian tips yang keempat, kalian bisa banget cari di YouTube. Apalagi di YouTube banyak banget channel-channel yang ngebahas tentang seputar ibu dan anak. Nggak lupa salah satunya adalah channel ini. Kalian bisa banget scroll ke bawah, itu aku udah banyak banget kasih kalian video, dan tentunya by pengalaman aku pribadi ya, ada video tentang empati, tentang perkembangan anak, tentang sharing-sharing, tentang produk kesehatan ibu menyusui dan juga produk anak-anak, produk bayi kayak skincare mereka kayak gitu. Nah, dan juga penting banget untuk ibu-ibu baru itu, meskipun sibuk, kalian harus sempetin waktu, luangin waktu untuk membaca. Bukan hanya sekedar kita nonton, kita juga bisa baca tentang artikel, tentang web-web yang membahas tentang seputar anak. Itu banyak banget, asal kita mau belajar. Dan juga aku rekomendasiin kalian untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang mendukung kita memantau perkembangan anak kita. Kayak kalau aku sendiri, aku di HP itu ada download aplikasi Primaku, itu aplikasi dari IDAI tentang kita memantau perkembangan anak. Nanti di situ, di aplikasi itu kita bisa menginput berat badan, tinggi badan, sama lingkar kepala. Nah, nanti sama aplikasi itu dia akan ngebentuk grafiknya sendiri dan ada keterangannya. Apakah anak kita itu dengan umur, dengan berat badan segitu, apakah normal, apakah perawakannya bagaimana, lingkar kepalanya bagaimana. Nah, di situ udah ada banget penjelasannya, jadi kita nggak usah bingung. Nah, kemudian kita juga bisa mencari aplikasi-aplikasi lain yang memberikan informasi yang update tentang perkembangan anak tiap bulannya. Oke, nah ini tips yang terakhir, tips yang kelima, yaitu kalian cari dokter anak di kota kalian. Ini kayak buat jaga-jaga aja gitu loh. Yang penting kita tuh udah tahu kalau anak kita butuh penanganan dokter, butuh penanganan yang nggak bisa sama dokter umum, kita bisa ke dokter anak. Meskipun kita nggak berharap anak kita sakit ya, yang penting kita tuh tahu kayak gitu, kalau di kota kita ada dokter ini, dokter anak. Nah, kalian bisa cari informasi dokter anak itu. Kalau aku kemarin nemunya di highlight-nya Dokter Meta, dia ada kasih list dokter spesialis anak di seluruh Indonesia. Menurut aku nggak ada salahnya, meskipun anak kita itu nggak sakit, kita konsultasikan perkembangannya itu ke dokter sesekali aja, maksudnya nggak yang harus setiap bulan kayak gitu. Jadi kita bisa tahu menurut dokter bagaimana anak kita ini. Kalau menurut kita, anak aku sehat kok, lah aktif kok, pinter kok. Tapi kan kalau dari dokter dia bisa lihat secara menyeluruh bagaimana tentang perkembangan anak kita kayak gitu. Nah, gimana nih menurut Bunda? Ini sih kayak life hack dalam hidup para ibu baru agar kita tuh nggak bingung. Soalnya kenapa aku bahas ini, kayak aku pribadi kan sebagai ibu baru yang anak aku juga belum genap 2 tahun, di awal-awal aku tuh suka bingung kayak ini kalau anak aku lagi pilek, lagi batuk, tapi masih kecil di bawah 6 bulan, dikasih obat nggak ya, kayak gitu kan. Karena kita juga sering bingung hal-hal yang kita biasa anggap sepele. Kita mau tanya temen juga
kadang nggak memberikan solusi yang bikin kita puas kayak gitu. Kalau kita tanya orang tua, paling biasanya mereka dari pengalaman mereka, dan menurut aku itu biasanya sih agak kayak nggak terlalu update kayak gitu sih. Makanya penting banget bagi kita ibu baru itu untuk mengupdate ilmu kita, karena setiap harinya itu banyak banget perkembangan teknologi tentang segala macamnya tentang anak itu yang berubah. Nah, itu aja dari aku. Semoga tips-tips yang aku berikan ini kalian bisa cerna, kalian bisa pahami, sehingga kalian yang masih suka bingung dengan cara perkembangan anak, cara mengurus anak, tentang segala macamnya tentang anak itu nggak bingung lagi, nggak galau lagi gitu loh. Jadi kalian bisa lakukan apa aja yang aku kasih tips 1-5 tadi. Nah, semoga video ini membantu bagi kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like, kalian komen kalau kalian ada pertanyaan, dan kalian jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik aku yang lainnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye.